Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya Bapak Ibu hari ini yang telah bergabung secara virtual di Lingsung kami pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Salam sehat kami haturkan untuk Bapak Ibu semua. Disiarkan secara langsung dari lantai 2 Kantor Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan. Perlu diketahui seluruh pengisi acara telah melaksanakan protokol kesehatan. Hadirin sekalian, gotong royong atau kerjasama sudah melekat menjadi budaya bangsa Indonesia sejak dulu kala, yang berkembang di era milenial menjadi kolaborasi. Dalam KBBI sendiri, kolaborasi adalah kerjasama, yang artinya suatu usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau lembaga untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini, BPS tentu saja. Tujuan BPS adalah mewujudkan satu data Indonesia. Untuk itu, pada pagi hingga siang nanti, bersama saya, Yuki Khairunisa, kita akan bersama-sama mengikuti webinar Tangguh dan Tumbuh dengan Berkolaborasi. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi panggilanku. Hiduplah Indonesia Raya. Penuh cita mengabdi untuk bangsa dan negara tercinta. Kami profesional, kami berintegritas, kami amanah, itulah janji kami pada negeri. Statistik untuk bangsa, bangkitlah Indonesia, BPS terpercaya dalam data. Bangkitlah Indonesia, majulah Indonesia, siapkan dirimu putra bangsa. Berkarya dengan data, untuk Indonesia jaya, bergandeng tangan membangun negara. Bergandeng tangan membangun negara. Hadirin dapat mengambil sikap istirahat kembali. Seperti diketahui, webinar ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam menyambut Hari Statistik Nasional yang setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 26 September. Hadirin yang berbahagia, agar acara pada pagi hingga menjelang siang nanti berjalan dengan lancar, marilah sejenak kita menundukkan kepala dalam doa yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Saiho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara webinar Tangguh dan Tumbuh dengan Berkolaborasi, marilah kita tundukkan kepala dan hati kita seraya memohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami memandu doa ini secara agama Islam. A'udzubillahi minasy. Hanya kepadamu kami melakukan pengabdian dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Anugerahkanlah kepada kami tekad, kekuatan, keikhlasan, dan bimbinglah kami menjalankan amanah dalam bekerja dan berkarya demi terwujudnya Indonesia maju. Engkau yang maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BPS Kota Pasuruan menyelenggarakan webinar ini dengan tema Tangguh dan Tumbuh dengan berkolaborasi karena sangat mengetahui arti pentingnya kolaborasi. Mohon maaf, peranan penting kolaborasi antar pihak sangat diperlukan untuk memperluas dampak positif guna mendorong pemulihan ekonomi nasional. Apalagi peranan penting dalam kolaborasi ini akan langsung disampaikan dalam welcome speech yang akan langsung disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan. Kepada yang terhormat Ibu Sri Kadarwati, SSIMT, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Wali Kota Pasuruan, matur nuwun Bapak di tengah kesibukannya, Bapak masih menyempatkan diri untuk memberikan sambutan pada acara webinar BPS Kota Pasuruan dalam rangka Hari Statistik Nasional tahun 2021. Yang kami hormati juga Bapak Kepala BPS Provinsi Jawa Timur, matur nuwun Bapak atas arahan dan dukungannya kepada kami dalam menyelenggarakan webinar pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Dinas, lembaga, instansi di lingkungan Kota Pasuruan, yang saya hormati Sekretariat Dewan Kota Pasuruan. Matur nuwun atas kehadirannya secara virtual dalam acara webinar kali ini. Yang kami hormati para narasumber webinar HSN 2021, Bapak Dr. Lutfi Agus Salim, SKM MSI, dosen Universitas Airlangga, Surabaya, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Pasuruan, Bapak Kokoh Ari Hidayat, SE, SS, SOS MM, dan Redaktur Jawa Pos Radar Bromo, Bapak Fandi Armanto. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak-Bapak narasumber yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya berkenan memenuhi undangan kami pada acara webinar hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada moderator kami, Saudara Yeni Susilawati. Beliau adalah Koordinator Fungsi Statistik Neraca Wilayah BPS Kota Pasuruan. Dan juga terima kasih kepada seluruh tim panitia penyelenggara webinar hari ini. Selanjutnya kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara peserta webinar yang hadir secara virtual dalam acara peringatan Hari Statistik Nasional tahun 2021. Bapak, Ibu, peserta webinar yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat-Nya kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri acara pada hari ini. Semoga kegiatan webinar hari ini memberikan keberkahan bagi kita bersama. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan sekilas tentang Hari Statistik Nasional. Hari Statistik Nasional merupakan bagian penting dari perjalanan sejarah statistik di tanah air. Pada 26 September 1960, Pemerintah Republik Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang statistik sebagai pengganti Statistik Ordonansi tahun 1934. Kemudian penetapan Hari Statistik Nasional disetujui pemerintah RI dengan latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang statistik
tertanggal 26 September 1960. Persetujuan penetapan Hari Statistik Nasional itu berdasarkan Surat Nomor B259-M-1996 tertanggal 12 Agustus tahun 1996. Sejak saat itu, masyarakat Indonesia memperingati Hari Statistik Nasional setiap tanggal 26 September. Bapak, Ibu, Saudara sekalian peserta webinar, adapun makna peringatan Hari Statistik Nasional, yaitu yang pertama, untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun statistik. Statistik bukan hanya milik BPS saja, tapi milik seluruh insan statistik. Oleh karena itu, pada peringatan HSN ini diharapkan agar semua insan statistik memahaminya, merayakannya, dan melakukan pembangunan statistik bersama-sama. Yang kedua, makna peringatan Hari Statistik Nasional adalah mendorong pelaku statistik untuk melakukan kegiatan statistik sesuai kaidah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas produk statistik sehingga lebih berkualitas untuk Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Bapak, Ibu, Saudara, peserta webinar yang berbahagia, mewujudkan statistik berkualitas juga memerlukan kerjasama dan kolaborasi antar lembaga, institusi, serta masyarakat. Untuk itu, dirasa tepat pada webinar hari ini mengambil tema tangguh dan tumbuh dengan berkolaborasi. Yang dalam hal ini kita akan bersama insya Allah akan mendapatkan wawasan pengetahuan dari para narasumber dengan latar belakang yang berbeda, yaitu dari sisi akademisi, pemerintah daerah, dan dari media massa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi kepada Bapak Wali Kota Pasuruan karena beliau telah menerbitkan SK tentang Forum Data Kota Pasuruan. Forum Satu Data Kota Pasuruan dimaksudkan untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif melalui pengelolaan data yang akurat, mutakhir, berintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, dan handal tentunya. Forum Satu Data Kota Pasuruan melibatkan BPS sebagai pembina data, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pasuruan sebagai koordinator produsen data sektoral, dan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Pasuruan sebagai wali data. Semoga kolaborasi yang akan dibangun dalam wadah Forum Satu Data dapat mewujudkan statistik berkualitas untuk perencanaan dan kebijakan pemerintah daerah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian peserta webinar yang saya hormati, sebelum paparan dari ketiga narasumber webinar ini, kami mohon dengan hormat kepada Bapak Wali Kota Pasuruan, mohon berkenan memberikan sambutan sepatah dua kata kepada kami semua dan sekaligus berkenan membuka acara webinar pada pagi ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, selebihnya kami mohon maaf. Selamat melaksanakan webinar, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan keberkahan pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian welcome speech yang telah langsung disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan. Hadirin yang berbahagia, masih dalam rentang waktu yang belum terlalu lama, Bapak Presiden Joko Widodo menetapkan Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Bagaimana pemerintah kota memaknainya akan langsung jawab dengan penyampaian keynote speech oleh Wali Kota Pasuruan, Bapak Dr. Andes Haji Saifullah Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di pagi yang insya Allah penuh berkah ini,
marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua bisa hadir secara virtual dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Pasuruan untuk memperingati Hari Statistik Nasional atau HSN tahun 2021. HSN yang jatuh pada tanggal 26 September bukanlah hari ulang tahun BPS, melainkan hari diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1960 tentang statistik, sehingga HSN bukan hanya milik insan BPS tetapi milik seluruh bangsa Indonesia. Tema webinar kali ini, statistik berkualitas untuk Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Tangguh dan tumbuh dengan kolaborasi sejalan harapan Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan satu data Indonesia. Beliau seringkali menyampaikan pentingnya statistik sebagai referensi dalam pengambilan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam Perpres nomor 39/2019 tentang satu data Indonesia. Kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan juga dibagi pakaikan. Peran data dalam pembangunan sangatlah penting. Di antaranya adalah sebagai dasar menyusun kebijakan rencana pembangunan nasional, monitoring pembangunan agar sejalan indikator-indikator yang telah ditetapkan sebagai acuan dalam menentukan batasan-batasan dalam pembangunan dan juga tentu saja sebagai evaluasi hasil pencapaian pembangunan. Tentu untuk menghasilkan data yang berkualitas, beragam, dan mudah diakses sesuai perkembangan teknologi bukanlah hal yang mudah. Maka diperlukan kolaborasi, sinergi harmonis antar berbagai pihak. BPS sebagai pembina data, Kominfo sebagai wali data, sementara OPD di lingkungan Pemkot Pasuruan, kalangan akademisi atau universitas, dan responden sensus atau survei yang bisa menyajikan informasi dengan jujur dan benar. Perlu disadari bahwa betapa sulit dan mahalnya mengumpulkan data. Untuk itu BPS sebagai penyedia official statistik harus dapat memberikan data yang betul-betul memotret fakta di lapangan secara objektif dan akurat dengan metodologi yang sudah baku dan sesuai dengan standar internasional. Data BPS memang tidak mampu menyenangkan semua pihak. BPS menyajikan data untuk menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Jika data yang dirilis BPS tidak sesuai dengan ekspektasi kita, maka seharusnya kita menganggap itu sebagai warning untuk segera melakukan perbaikan agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, terakhir saya ingin menyampaikan selamat mengikuti acara webinar dalam rangka memperingati Hari Statistik Nasional tahun 2021. Semoga bisa memberikan kebaikan dan juga manfaat bagi sesama. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa meridhoi upaya kita dalam membangun bangsa dengan data. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Selamat siang, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin berbahagia, demikian tadi keynote speech langsung dari Bapak Wali Kota Pasuruan, Bapak Dr. Haji Saifullah. Bapak Ibu semua, berlanjut pada acara selanjutnya yaitu dokumentasi. Kami mohon untuk menyalakan semua kamera karena kami akan melaksanakan proses dokumentasi untuk acara pada pagi hari ini. Silakan untuk meng-on-kan semua kamera. Saya hitung untuk layar pertama. Marilah kita memasuki acara inti, webinar yang akan langsung dipandu oleh moderator rekan kami tercinta, Ibu Yeni Setiawati SSI, MSI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat Bapak Ibu semuanya. Selamat bergabung di dalam rangkaian acara peringatan Hari Statistik Nasional 2021. Webinar Tangguh dan Tumbuh dengan berkolaborasi bersama BPS Kota Pasuruan. Terima kasih saya ucapkan kepada para narasumber yang telah hadir di sini, juga Bapak dan Ibu peserta yang hadir secara aktif atau online dalam acara webinar kita di pagi hari ini. Salam sehat. Pepatah bilang tak kenal maka tak sayang, Bapak Ibu. Untuk itu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yeni Setiawati. Saya akan menemani Bapak dan Ibu 90 menit ke depan nanti untuk bersama-sama menyimak paparan dari para narasumber dan melakukan tanya jawab secara interaktif. Kami persilahkan kepada Bapak Dr. Lutfi Agus Salim, SKM, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala BPS Kota Pasuruan dan jajarannya. Yang saya hormati perwakilan dari OPD di Kota Pasuruan, dan juga teman-teman dari BPS dari kabupaten lain, saya lihat banyak, dan juga peserta dari BPS provinsi juga ada, juga para mahasiswa dan beberapa peserta dari umum, dan juga teman para narasumber juga yang hadir pada hari ini. Saya sedikit beberapa hal yang harus saya sampaikan karena memang data yang tersedia sudah cukup banyak dan sudah cukup banyak, tetapi peran-peran perguruan tinggi sudah bisa dikolaborasikan ya. Apalagi yang bisa dikolaborasikan kan gitu ya. Kalau selama ini kita banyak menggunakan gitu ya, menggunakan data-data dari BPS, tetapi alhamdulillah BPS Jawa Timur dan beberapa BPS kabupaten kota dan juga dari dinas teknis, dari dinas kependudukan catatan sipil juga ternyata bersama-sama dilibatkan. Saya senang apalagi di Kota Pasuruan sudah ada forum data yang kita cita-citakan karena kita bisa saling sapa, saling memahami data masing-masing dan sekaligus memanfaatkan bila ada
kebutuhan yang dibutuhkan oleh salah satu. Terus kita evaluasi umurnya dan juga nanti kita bisa rapikan sebenarnya. Saya cek dari data pelaporan umur dari sensus 2020 kemarin yang baru terjadi setengah tahun lalu, itu indeks-indeks itu ternyata alhamdulillah termasuk cermat ya, karena kategorinya di bawah 20 semua. Kalau 20 sampai 30 kan tidak cermat, di atas 30 kan sangat tidak cermat. Jadi pelaporan umur di sensus kemarin itu alhamdulillah sangat cermat. Dari pun graduasikan dengan rumus-rumus graduasi. Itu bagus sekali untuk bisa membantu merapikan data penduduk sebelum data itu dibuat proyeksi misalnya begitu. Sehingga dengan proyeksi penduduk kita bisa lihat setelah saya proyeksi, saya rapikan, saya evaluasi, terlihat bahwa penduduk 2020 kemarin 208.006 sampai meningkat sesuai dengan asumsi yang saya buat, termasuk juga piramidanya juga semakin smooth sesuai dengan kaidah-kaidah demografi. Saya kira cukup itu Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti disambung dengan kita diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Lutfi, Masya Allah. Banyak sekali informasi yang telah Bapak sampaikan. Dan satu ungkapan Bapak yang buat kami tertohok itu Pak, banyak sekali data tapi belum diolah gitu ya Pak ya. Mungkin bersyukurnya kita di BPS itu berada di gudang data, kalau bisa mengutip istilahnya Pak Sairi, BPS itu merupakan the factory of knowledge, ya, gudang informasi. Mungkin harapannya ke depan kita bisa berkolaborasi ya Pak ya. Jadi data-data yang banyak itu mungkin lebih bisa dibunyikan lagi dan tentu saja lebih bermanfaat bagi masyarakat. Tanpa terasa 20 menit lebih tadi Pak Lutfi sudah menyampaikan paparan beliau. Mungkin bisa disambung nanti dengan beberapa pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Tapi sebelum kita menuju ke narasumber kedua, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Pak Lutfi. Terima kasih Pak Lutfi. Paparan yang akan disampaikan Pak Farouk ini adalah peran wali data dalam penyediaan data berkualitas dan mudah dibagi pakaikan. Tentu saja hal ini sesuai dengan Perpres Presiden tentang Satu Data Indonesia ya Pak ya. Untuk itu 20 menit ke depan, monggo Pak Farouk dipresentasikan apa yang akan disampaikan kepada audiens. Kami persilahkan Pak Farouk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada kesempatan ini kita dapat berjumpa dengan kondisi sehat. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita dapat mendapatkan syafaatnya di akhir zaman nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang pertama, kami mohon izin, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada kesempatan ini, harusnya yang menyampaikan materi adalah Kepala Dinas kami, Bapak Kokoh Ari, tetapi karena ada agenda lain, tidak dapat menyampaikan materi pada kesempatan ini. Tetapi alhamdulillah pada kesempatan ini Bapak Kokoh bisa mengikuti Zoom pada kesempatan kali ini. Tapi beliau memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan materi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan hal ini tidak mengurangi manfaat dari pertemuan kali ini. Yang kedua, kami mengucapkan selamat atas Hari Statistik Nasional dengan tema Tangguh dan Tumbuh Bersama dengan Kolaborasi. Tentunya dengan tema ini kita bersama dapat menuju tujuan yang mulia bagi kemanfaatan data
bagi masyarakat Indonesia khususnya pada Kota Pasuruan. Dan pada kesempatan ini mohon izin untuk share screen. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan materi tentang peran wali data dalam penyediaan data berkualitas dan mudah dibagi-bagikan. Alhamdulillah tidak lama ini kita telah berhasil membuat regulasi tentang perwali satu data Kota Pasuruan yang diikuti dengan SK Wali Kota tentang Forum Satu Data Kota Pasuruan. Harapannya dengan fondasi regulasi ini nantinya satu data Kota Pasuruan secara berproses dapat terwujud dan tentunya manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Pasuruan. Dan manfaat ini sesuai dengan visi dan misi wali kota. Yang pertama, visi kepala daerah untuk mewujudkan Pasuruan Kota Madinah, yaitu maju ekonominya, indah kotanya, dan harmoni warganya. Berbicara tentang data, kita tentunya telah mempunyai banyak inspirasi tentang pemanfaatan data secara optimal ini. Bagaimana kita bisa melihat beberapa perusahaan besar telah mampu menjadikan data menjadi tolak ukur mereka sehingga dapat berhasil dalam proses berusahanya. Dan kemudian di fase akhir dari tugas wali data adalah penyebarluasan data dan interoperabilitas, di mana apabila data sudah ada tetapi sulit dicari, tentunya itu juga tidak bermanfaat. Dan dalam hal ini pemerintah Kota Pasuruan sudah menyebarluaskan akses data melalui website pemerintah Kota Pasuruan di pasuruankota.go.id. Kita coba berproses untuk memberikan publikasi data yang transparan kepada masyarakat Kota Pasuruan. Dan secara lebih teknis ada website khusus namanya eSista. Di sana ada portal khusus kaitan dengan indikator data statistik sektoral yang ada di Kota Pasuruan. Dan harapannya nanti seandainya sumber data dari para produsen nanti semakin berkualitas, tentunya portal satu data ini bisa kita kembangkan dan memang dirasakan kemanfaatan data itu bagi semua perangkat daerah atau produsen data itu memang sangat penting, dan memang sudah terbentuk sebuah data yang berkualitas. Tentunya pihak Diskominfotik selaku wali data tidak akan segan-segan akan memberikan sarana dan prasarana akan menuju portal satu data Kota Pasuruan, yang tentunya semua data bisa terintegrasi dengan baik sehingga nantinya data yang ada di masing-masing perangkat daerah tersebut akan langsung bisa terintegrasi. Tapi tentunya memang itu semuanya berproses. Jadi kesadaran atas pentingnya data bagi semua pihak itu yang paling penting dibangun. Nah, itu tadi kaitan dengan RPJMD yang telah kita kembangkan, yang RPJMD yang menjadi dasar pemilihan elemen data tadi, itu yang menjadi sangat penting bagi kita semua di lingkungan pemerintah Kota Pasuruan, dan nantinya semua pihak akan merasakan manfaat dari data itu secara langsung. Mungkin itu yang dapat kami sharing pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih mempersingkat waktu, kami persilahkan Pak Fandi untuk memulai paparannya selama 20 menit ke depan. Monggo Pak Fandi. Pertama kali diundang sebagai narasumber, dan ini juga sebuah kebanggaan bagi kita dari Insan Media. Dan di hari Statis Nasional ini kita juga mengucapkan selamat dan
apa yang disebutkan oleh narasumber-narasumber sebelumnya juga saya sepakat sekali, termasuk perkembangan dari Kota Pasuruan sendiri sekarang yang sudah membentuk forum satu data ini. Bagi kita di media ini, statistik atau mungkin di BPS mungkin juga sebagai sebuah gudang berita ya, mungkin yang bisa dibilang data-data ini juga bisa kita olah agar masyarakat awam juga bisa memahaminya. Dan beberapa kali juga di daerah wilayah edar kita itu juga ada beberapa kantor BPS yang terkadang juga setiap tahun merilis, tapi kadang-kadang juga begini, pernah kita mengalami data ganda, seperti misalnya beberapa tahun yang lalu ada di sebuah kabupaten merilis tentang angka kemiskinan di daerah itu nomor berapa dari bawah begitu. Dan ketika itu dirilis, pemerintah daerah juga pernah kalang kabut begitu, dan bahkan membuat data tandingan. Padahal katanya apa sekarang ini kan satu data. Nah ini yang membuat kadang kita juga ya kadang silih genggi juga. Begitu satu BPS ngomong A, ternyata yang instansi lainnya bilang B. Nah, kadang-kadang itu juga yang membuat kita jadi ada miss di sini. Tapi dengan adanya satu data ini kita juga sangat mendukung sekali dengan program BPS, apalagi sekarang juga sudah mulai bekerja sama dengan pemerintah daerah dan OPD sampai di jajaran semua OPD kalau bisa saya bilang. Dan bagi kita dengan adanya data-data ini juga yang menjadi pusat informasi buat kita, karena bisa kita olah dan kita menjadikan sebuah news yang bisa layak baca sehingga bisa dipahami sama orang-orang awam sekalipun. Nah ini yang mungkin yang bisa saya angkat di sini, seperti misalnya ketika di masa pandemi ini. Pandemi bagi sebuah media adalah sebuah restart dari kehidupan yang bisa kita bilang apa ya, mulai kehidupan tatanan baru. Jadi ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh masyarakat hingga akhirnya mulai menjadi dan selama COVID ini kita juga jelas menjadi corong pemerintah. Sekali lagi saya ambil COVID karena contoh yang paling mudah selama hampir setahun belakangan ini, 2 tahun belakangan ini juga isinya tentang corona. Jadi misalnya data-data yang kita sajikan juga berbau tentang corona, begitu. Mungkin itu aja Mbak Yeni yang bisa saya sampaikan, karena ada sesuatu yang harus saya batasi di sini. Sebenarnya saya ingin membawa data tentang sajian Google Analytics yang kami miliki, tapi hampir 2 hari ini internet server kami sejak adanya Telkomsel itu kenapa kok ikut berpengaruh, jadi saya nggak bisa download semuanya. Saya sebenarnya ingin menyajikan tentang data-data berapa apa yang diakses dari informasi yang di media kita sebenarnya. Cuma karena terbatas dan karena internet ya itu tadi error tadi, akhirnya saya hanya bisa membawa ini dulu begitu. Dan tapi yang saya apresiasi adalah sekarang seperti BPS di Kota Pasuruan ini hampir kita selama 10 tahun ini kita jarang akses ke BPS Kota Pasuruan. Paling kita juga misalnya wartawan di lapangan tuh kita nyari bukunya rilisannya setiap tahun, kan setiap tahun kan BPS mengeluarkan buku tuh. Jadi kita contoh bukunya, datanya misalnya ada data kemiskinan, data tentang apa, dan selebihnya kita juga jarang komunikasi ke BPS ini, dan baru di periodenya Bu Sri Kadarwati ini juga agak terbuka, dan sekali lagi sebenarnya di BPS ini juga menjadi gudang informasi bagi kita, jadi ya kita bisa mengolah dan bisa disampaikan ke masyarakat awam sekalipun, dan kami yakin juga kalau misalnya ada sinkronisasi antara BPS dan sampai jajaran OPD di tingkat bawah,
maka akan semakin lengkap pula data itu yang bisa kita sajikan, bahkan kita olah. Begitu. Baik Pak Fandi, terima kasih banyak. Ya, kami rasa sudah sangat bermanfaat bagi kami itu Pak Fandi. Mungkin lain kali ya bisa disambung lagi. Terima kasih sekali lagi. Marilah kita beri tepuk tangan buat Pak Fandi Armanto. Baik Bapak Ibu sekalian, tanpa terasa waktu sudah menunjukkan 11:10. Ada banyak sekali pertanyaan yang telah kami terima dari Bapak dan Ibu peserta webinar kali ini. Namun karena terbatasnya waktu, mungkin kami nanti akan membacakan 3 pertanyaan saja. Akan kami bacakan. Pertanyaan pertama dari Ibu Salma Nofdi. Beliau menanyakan sebagai berikut. Dalam mengantisipasi bonus demografi yang akan berakhir, kolaborasi apa saja yang diperlukan antar pihak, mulai dari akademisi, pemerintah, dan masyarakat? Saya rasa ini pertanyaannya lebih cocok untuk dijawab oleh Pak Lutfi, nggih, Pak. Kami persilakan Pak Lutfi untuk menjawab pertanyaan Bu Salma Nofdi. Sekarang ini masa-masanya orang-orang itu beberapa waktu yang lalu sudah kembali ke daerah masing-masing karena pandemi. Jadi tahun 2020 pandemi, dari luar negeri pulang, dari kota besar pulang gitu ya. Sekarang cukup banyak mereka yang masih berada di daerah asal, daerah kita. Nah, ini kita manfaatkan karena mereka sudah mempunyai pengalaman-pengalaman di luar daerah. Jadi membangun daerah, kan itu intinya begitu, membangun daerah. Jadi mereka yang sudah punya pengalaman, gerakan kembali ke desa, atau bangga suka desa, pembangunan keluarga modern dalam suasana di kota. Jadi kayak kita membangun desanya. Dengan cara apa? Teknologi masuk desa, pengusaha masuk desa, one village, one product, pesantren, satu produk, satu daerah, satu produk, dan seterusnya. Itu penting. Yang itu ya. Itu nomor 2. Nomor 3, bonus demografi itu hanya bisa tercapai apabila partisipasi perempuan bisa terakomodir dalam bidang produktif, kan gitu. Jadi berilah kesempatan seluas-luasnya pada perempuan untuk bisa aktif di dalam kegiatan ekonomi produktif, karena akan membantu ini tadi keberlanjutan masyarakat. Karena dengan biasanya kalau laki-laki dan perempuan itu berbeda cara mengelola suatu pekerjaan, gitu ya, termasuk intensitas, ketelitian, ketahanan, kan gitu ya. Dan biasanya melibatkan banyak orang, kan itu ya. Dan ini penting juga untuk bisa tetap bertahan di situ. Jadi perempuan tetap, akhirnya nanti akan meningkat terus, kan ini ya. Termasuk bonus demografi tetap berjalan, kemudian indeks-indeks yang lain, indeks pembangunan gender, indeks pemberdayaan gender juga akan meningkat dan sebagainya. Itu bagus sekali untuk mengisi bonus demografi itu. Yang keempat adalah benar-benar misalnya kita upaya-upaya produktif, pekerjaan dan sebagainya kita saving untuk kegiatan ini peningkatan sumber daya manusia, kan gitu. Karena memang itu yang diharapkan ya. Jadi mutu modal manusia ini yang menjadi prioritas, karena untuk menyongsong generasi berikutnya nanti akan terus ada yang meneruskan. Jadi kita tetap kalau kita mempunyai aktivitas ekonomi produktif, kita simpan, kita tabung untuk apa? Untuk kegiatan produktif, untuk keberlanjutan kegiatan-kegiatan yang datang. Kemudian dalam bidang pengendalian penduduk itu juga
juga harus dilakukan, karena kalau kita tidak mampu mengendalikan penduduk, maka bonus demografi makin cepat selesai. Tetapi kalau kita mampu untuk mengendalikan penduduk, kuantitas penduduk, maka bonus demografi itu bisa ditunda, selesainya bisa digeser ke belakang sedikit begitu. Itu beberapa bisa kita lihat bahwa bonus yang kita rasakan saat ini sebenarnya buah dari keberhasilan pengendalian penduduk puluhan tahun yang lalu yang kita rasakan sekarang. Jadi dengan kita tetap mempertahankan keberhasilan pengendalian penduduk, maka bonus demografi akan tertunda selesainya beberapa tahun gitu. Baik Pak Lutfi, terima kasih atas penjelasannya. Sudah cukup jelas ya, saya rasa sudah banyak sekali yang disampaikan oleh Pak Lutfi. Terima kasih Pak Lutfi. Untuk pertanyaan kedua dari Pak AB Santosa kepada Bapak Farouk nih. Bagaimana Kominfo Kota Pasuruan bisa optimalkan fungsinya sesuai Perpres 39? Di beberapa daerah terjadi tumpang tindih fungsi di antara OPD yang menghambat proses satu data. Bagaimana Pak Farouk? Mungkin Pak Farouk bisa menjabarkan. Terima kasih. Oke, terima kasih pada Bapak penanya tadi. Memang kita awali yang pertama fondasinya ada regulasi. Regulasi itu tadi dengan adanya SK Wali Kota tentang Forum Satu Data, harapannya nanti jelas siapa yang bertanggung jawab terhadap masing-masing data tersebut, kemudian action plan-nya seperti apa, kemudian wujud dalam subkegiatan maupun kegiatannya seperti apa. Dan yang paling penting tadi adalah proses monitoring tadi. Dengan adanya kita sering bertemu dalam FGD, karena di SK Wali Kota tentang Forum Satu Data itu ada kewajiban kita untuk secara berkala melakukan pertemuan. Nah, pertemuan atau FGD itu tadi, itu yang menjadi sarana bagi kita untuk saling berbagi data atau berbagi perkembangan tentang apa yang telah dicapai, kemudian kendalanya seperti apa, sehingga tidak ada lagi proses tumpang tindih yang ditanyakan oleh saudara penanya tadi. Intinya sih semuanya di dalam RPJMD, di dalam visi dan misi kepala daerah, masing-masing perangkat daerah telah diberi misi yang diampu. Jadi ada 4 misi. Yang pertama misi kemandirian ekonomi, yang kedua infrastruktur berkelanjutan, yang ketiga adalah misi sosial masyarakat, dan yang keempat adalah misi tata kelola pemerintahan. Di masing-masing misi tersebut telah ada perangkat daerah yang mengampu. Harapannya dengan Forum Satu Data itu tadi nantinya tidak akan lagi ada atau diminimalkan terjadinya tumpang tindih kepentingan ataupun tumpang tindih tindakan. Yang terjadi adalah kolaborasi bersama-sama untuk mewujudkan kinerja atau tujuan yang dicapai. Mungkin seperti itu, Mbak Yani. Aku dianggap maksudnya baik, terima kasih Pak Farouk. Jadi intinya monitoring ya Pak ya, dan sudah ada 4 misi pada masing-masing pengampu. Baik, pertanyaan terakhir ini karena waktunya sudah tinggal sedikit, dari Pak Muhammad Tajudin kepada Pak Fandi. Terkait pembahasan MIS data antara portal berita dengan data pemerintah. Bagaimana agar kita sebagai masyarakat tahu mana yang lebih tepat tentang MIS data antara portal berita dengan data pemerintah, Pak Fandi, silakan. Ya, Mbak Eni, saya coba jawab. Nah, ini biasanya juga kerap terjadi pada media massa juga. Seperti yang saya ambil contoh tadi. Waktu itu BPS Jatim yang mengeluarkan
tentang angka kemiskinan, bahwa sekian nomor sekian dari Jawa Timur daerahnya menghuni peringkat sekian. Begitu itu biar tidak terjadi perbedaan data, kita segera konfirmasi waktu itu ke bupatinya langsung. Sekarang bupatinya sudah nonaktif. Dan pada waktu itu hanya sedikit sekali yang dapat kita sajikan. Pada waktu itu pemerintah daerah juga tidak bisa menyajikan data tandingannya. Akhirnya juga kita kan sebagai media massa ingin cover both side kan, maksudnya sama-sama berimbang antara versi satu dengan versi lainnya juga ingin berimbang. Tapi karena satu pihak tidak bisa menyajikan data yang valid, akhirnya ketika sudah prinsip jurnalistik itu sudah kita lalui, sudah kita coba konfirmasi, sudah kita kasihkan waktu sampai mau naik cetak, tapi belum bisa memberikan data terbaiknya. Akhirnya kita cetak duluan. Hingga akhirnya di edisi berikutnya kita kasih space buat mereka untuk menjawab tentang data yang pernah disajikan. Artinya ketika disajikan lagi ada data yang berbeda antara ini. Ya, akhirnya kita juga sampaikan dua versi. Satu versi mungkin saya langsung ini kan, satu versi BPS Jatim, satunya lagi versi PMK pemerintah daerahnya pada waktu itu. Jadi ya kita tampilin dua-duanya waktu itu di media, di halaman cetak kita. Dan pada waktu itu yang kita sesalkan itu pemerintah daerah itu tidak langsung bertindak cepat ketika ada, waktu itu BPS Jatim nggak salah melakukan rilis pada waktu itu angka kemiskinan dan peringkat kemiskinan. Dan pada waktu itu pemerintah daerah tidak langsung feedbacknya cepat. Jadi akhirnya sudah nyebar duluan. Dan akhirnya sudah ketika dikasih ruang sama media waktu itu nggak dimanfaatkan benar sama pemerintah daerahnya. Akhirnya apa? Di edisi berikutnya ketika kita sajikan bukan hak jawab ya, maksudnya untuk lebih mereka biar bisa punya lebih ruang khusus lebih banyak, tapi data yang mereka sajikan kurang ke kita. Akhirnya hanya menjadi perbandingan yang cukup timpang. Dan pada akhirnya juga di edisi pertama kita jadikan headline, di edisi berikutnya itu nggak jadi headline lagi beritanya. Maksudnya sudah, karena sajian datanya masih kurang. Nah ini yang sering kita temuin di lapangan, teman-teman. Jadi untuk mengatasi siasat biar tidak dinyatakan salah oleh kedua belah pihak, ya kita tampilin dua-dua datanya. Tergantung nanti lengkap apa enggaknya ya bisa dapat konfirmasinya apa enggak, seperti itu. Begitu. Terima kasih Mas Wandi, itu saya rasa cukup mewakili apa yang telah ditanyakan atau menjadi pertanyaan dari audiens webinar kita kali ini. Akan ada acara selanjutnya yang dipandu oleh teman saya Yuki untuk memandu kuisis. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berada di Zoom pada siang hari ini karena begitu seru tadi diskusi yang terjadi dalam webinar, tapi karena waktu jualah yang akhirnya mengakhiri diskusi. Tapi ada yang lebih menarik lagi pada siang hari ini. Semoga masih tetap semangat karena setelah ini masih ada lagi satu acara yang cukup mendebarkan dan mungkin menyenangkan buat Bapak Ibu semua di link Zoom ini, yaitu ada kuisis. Silakan Bapak Ibu sekarang untuk mengakses langsung melalui aplikasi chat tadi, ada kuisis. Silakan untuk memasukkan link di aplikasi chatnya. Sudah ada link dan nanti untuk passcode-nya akan muncul di layar Zoom meeting Bapak Ibu semua. Monggo untuk karena ada 3 hadiah door prize menarik yang telah disediakan oleh panitia. Nah, itu sudah muncul. Silakan memasukkan jangan lupa memasukkan nama lengkap Bapak Ibu supaya panitia bisa dengan mudah nanti untuk menyelesaikan administrasinya, gitu ya. Silakan Bapak Ibu mengakses, kita beri waktu 3 menit untuk memasuki web kuisisnya dan memasukkan
nomor passcode yang sudah muncul di link Zoom Bapak Ibu semua, karena ada 3 hadiah. 3, 2, 1, stop. Nanti sebentar kami akan merekap dulu dari panitia untuk melihat siapa 3 nama beruntung yang tadi cepat tepat, gitu ya. 3 teratasnya. Esther, Rizal, Inot ya. Silakan untuk raise hand sekarang juga ke Bapak Ibu panitia, 3 nama yang disebutkan. Cukup sepertinya ya untuk kuisis. Nah, dengan berakhirnya kuis pada siang hari ini, berarti berakhir juga seluruh acara webinar pada siang hari ini. Kami atas nama seluruh panitia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila masih terdapat banyak kekurangan dalam penyelenggaraan webinar pada siang hari ini. Saya tutup dengan sebuah pantun, pergi ke pasar di pagi hari, tak lupa membeli sapu lidi. Kami akhiri acara pada siang hari ini, sampai jumpa di lain waktu kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.